Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rizka Fraja dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin bersiap menyambut ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia dalam ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-38. Unhas tak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga siap mempertahankan gelar juara umum. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS merupakan puncak kompetisi karya ilmiah tertinggi di kalangan mahasiswa Indonesia. Tahun ini kehormatan menjadi tuan rumah diberikan kepada Universitas Hasanuddin, kampus merah yang tahun lalu sukses mengukir sejarah dengan membawa pulang Piala Adikarta Kertawidya untuk pertama kalinya keluar Pulau Jawa. Unhas kini bersiap menggelar PIMNAS ke-38, sekaligus berupaya mempertahankan prestasi sebagai juara umum. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Profesor Muhammad Ruslin, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana PIMNAS ke-38, menyebut jika kepercayaan ini menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar bagi Unhas. Ini kita sangat berbangga karena akhirnya Unhas ditunjuk sebagai tuan rumah dan sebagai orang Sulawesi. Kalau ada amanah yang diberikan kepada kita sebagai suatu kepercayaan, itu suatu kehormatan untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prof. Ruslin, persiapan telah dilakukan sejak pertengahan tahun, mulai dari sayembara logo dan maskot, perbaikan infrastruktur hingga pembenahan berbagai fasilitas kampus. Diperkirakan sekitar 3.000 peserta dari berbagai perguruan tinggi akan hadir mengikuti kompetisi ini. Seluruh elemen kampus mulai dari rektorat hingga fakultas terlibat aktif dalam memastikan kesiapan teknis maupun non-teknis. Dukungan juga datang dari pemerintah Kota Makassar dan berbagai pihak eksternal untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan. PIMNAS ke-38 nantinya akan digelar secara luring di berbagai titik di lingkungan Universitas Hasanuddin. Registrasi peserta dijadwalkan di LPPM Unhas, pembukaan di Baruga Andi Payarang Petarani, dan penutupan di Gor Unhas. Langkah ada beberapa tahapan yang kita sudah lakukan karena ini butuh strategi yang matang karena kita ingin berhasil sebagai host dan berhasil sebagai juara bertahan. Nah, pertama itu sudah jauh-jauh beberapa bulan yang lalu kita adakan sejak bulan Mei. Sejak bulan Mei kita melakukan sayembara. Jadi sayembara logo dan maskot. Dan itu alhamdulillah ada hasilnya. Dan hasilnya sangat luar biasa karena dari hasil ini kita launching pada bulan Juli dan kita terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk persiapan ini karena ini event besar. Kita akan datang kurang lebih hampir 3.000 orang yang akan datang di Unhas dan beberapa persiapan itu kita bagi-bagi tahapan, segmen dan untuk perbaikan termasuk infrastruktur. Ya, jadi ini kesempatan juga kita di Unhas berbenah-benah, ya bersih-bersih, ya di biar glowing sedikit gitu ya. Beberapa ini kita mulai ada koordinasi dengan dari pihak logistik, dari Unhas, dari Biro Umum, kemudian sistem informasi juga, koordinasi Direktorat Sistem Informasi, termasuk transformasi digital karena sarana-prasarana itu harus tersupport ya dengan baik. Kami juga kerjasama dengan koordinasi di Direktorat Pupa. Kemudian kita saat ini lagi persiapan venue untuk presentasi di beberapa ruangan di fakultas-fakultas maupun basecamp tim dan koordinasi dengan pimpinan fakultas karena kegiatannya kan di fakultas-fakultas nanti nih. Ya, dan layanan pendukung juga kita terus siapkan termasuk pihak keamanan. Selain menjadi tuan rumah, Unhas juga tengah menyiapkan tim terbaiknya untuk berkompetisi mempertahankan gelar juara. Strategi pembinaan, pendampingan intensif, hingga pemberian reward akademik dan pengakuan SKS menjadi bagian dari upaya meningkatkan motivasi mahasiswa. Rahmatia Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin menjalin kerjasama dengan Al-Mustafa International University, Republik Islam Iran, melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU. Kerjasama yang akan dijalin mencakup kolaborasi akademik, penelitian, serta pertukaran budaya.
Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding antara Rektor Al-Mustafa International University, Republik Islam Iran, Ayatullah Profesor Dr. Ali Abbasi, dan Rektor Universitas Hasanuddin yang diwakili Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes PhD Spesialis Bedah Mulut Konsultan, dilakukan di lantai 8 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin pada Rabu 5 November 2025. Prof. Ruslin menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan kerjasama yang terjalin dengan Rektor Al-Mustafa International University. Ia pun berharap kerjasama tersebut segera diwujudkan melalui langkah konkret. Kami sangat senang sekali Bapak Rektor Al-Mustafa International University hadir langsung di Unhas dan kita sudah signing MOU. Dan insya Allah ke depan kita akan perkuat kerjasamanya. Tadi kami bermohon sekiranya bisa ada sifatnya kerjasama yang langsung action terkhusus untuk double degree. Ya. Sementara Rektor Al-Mustafa International University Republik Islam Iran, Ayatullah Profesor Dr. Ali Abbasi menyampaikan optimisme atas kerjasama yang terjalin. Dirinya menekankan pentingnya memperkuat hubungan antar perguruan tinggi di dunia Islam sebagai upaya membangun kolaborasi keilmuan yang saling menguatkan. Bismillahirrahmanirrahim. خوشحال هستیم که امروز در دانشگاه حسن‌الدین در کشور دوست و برادر اندونزی هستیم و یک توافقنامه همکاری رو امضا کردیم که بتوانیم همکاری‌های مشترک علمی میان دو دانشگاه رو توسعه بدیم. Saya sangat senang pada hari ini bisa menandatangani sebuah MOU di Universitas Hasanuddin dengan harapan mudah-mudahan kerjasama di bidang akademik keilmuan akan semakin kuat. ما به عنوان یک دانشگاه بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران با دانشگاه‌های مختلفی در سطح جهان ارتباط داریم ولی علاقه‌مندیم که بیشترین ارتباط رو با دانشگاه‌های کشورهای اسلامی داشته باشیم. Kita banyak melakukan MOU dengan berbagai perguruan tinggi di berbagai negara di dunia, namun tentu hubungan dan meningkatkan hubungan dengan perguruan tinggi di negara-negara Islam adalah menjadi prioritas kami. فکر می‌کنیم ظرفیت‌های بسیار زیادی برای همکاری میان دانشگاه‌های کشورهای ما وجود داره و ما هنوز شاید نتوانسته باشیم این ظرفیت‌ها رو به نحو مناسب فعال کنیم. امیدواریم این گونه قرارهای همکاری بتواند گام‌هایی در مسیر توسعه همکاری‌های ما باشد. Dan karena kita mengetahui adanya potensi yang sangat besar yang ada di berbagai negara Islam yang potensi itu bisa dikerjasamakan, bisa menguatkan satu dengan yang lain. هدف ما هم از این توسعه همکاری‌ها توسعه روابط میان دو کشور و همچنین پیشرفت‌های علمی است که ما در این زمینه‌ها می‌توانیم به همدیگر کمک کنیم. Dan tujuan utama dari penandatanganan MOU ini adalah peningkatan di bidang keilmuan sehingga kita dapat menghasilkan hal-hal yang bisa diaktualisasikan dari berbagai potensi yang ada selain tentu mempererat hubungan satu dengan yang lain. ما خوشحال هستیم که دانشجویان متعددی هم از اندونزی در دانشگاه ما درس خوندن و الان هم حضور دارند. Dan saya juga sangat senang banyak mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Al-Mustafa International University. Al-Mustafa International University sendiri merupakan perguruan tinggi yang awalnya didirikan untuk mahasiswa asing. Kini, Al-Mustafa International University memiliki sekitar 50.000 mahasiswa yang berasal dari 120 lebih negara, termasuk Indonesia. Universitas tersebut memiliki 150 program studi dan konsentrasi yang terbagi dalam 3 rumpun utama, yakni ilmu-ilmu Islam, humaniora, serta budaya. Program-programnya tersebar di berbagai cabang di seluruh kota dan provinsi di Iran, serta menyediakan kelas daring dan short course bagi mahasiswa internasional. Prof. Abbasi turut menyampaikan kesiapan pihaknya untuk menjadi jembatan kolaborasi antara Unhas dan universitas lain di Iran. Ifaisyah Rahman, Zara Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, pemerintah Kota Makassar meluncurkan Eco Circular Hub atau ECH sebagai langkah strategis menuju Makassar Zero Waste 2029.
Program kolaborasi antara pemerintah, kampus, swasta, dan masyarakat bertujuan menciptakan kota berdaya sirkular dan berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terus berinovasi dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah di perkotaan. Melalui peluncuran Eco Circular Hub, pemerintah Kota Makassar mengusung gerakan ekonomi sirkular berbasis warga sebagai wujud komitmen menuju program Makassar Zero Waste 2029. Program ini bukan hanya fokus pada penanganan sampah, namun juga pada pembentukan kesadaran kolektif masyarakat dalam memilih, mengurangi, dan mengolah sampah secara mandiri. 4 kelurahan saat ini menjadi lokasi percontohan dengan penekanan pada penguatan bank sampah, optimalisasi tempat pengolahan sampah Reduce Reuse Recycle atau TPS 3R, dan pengelolaan sampah organik melalui Urban Agrofarm. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dr. Helmi Budiman SSTPMM, ECH tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengelolaan sampah, namun juga akan menjadi pusat edukasi lingkungan yang terintegrasi dengan kegiatan urban farming. Masyarakat dorong untuk melihat sampah sebagai sumber daya ekonomi yang dapat diolah kembali. Kita sekarang sangat concern atau mungkin kita sangat peduli dengan yang namanya lingkungan untuk saat ini karena memang itu sejalan dengan visi misi pemerintah Kota Makassar, sejalan dengan visi pemerintah pusat, dan tentu ketika kita mau menjalan ke sana harus ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Nah, salah satu tahapan yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana cara merubah kebiasaan atau perlakuan orang terhadap sampah. Nah, perlakuan orang terhadap sampah ini yang menjadi memang konsentrasi kita. Kita wajibkan kepada masyarakat untuk melakukan pemilahan, kemudian kita wajibkan kepada masyarakat untuk mengurangi sampahnya secara mulai sedikit demi sedikit. Nah, setelah masyarakat melakukan pengurangan atau pemilahan, tentu masyarakat berharap bahwa setelah dipilah itu diproses sesuai dengan jenis sampahnya. Itulah peran Makassar Eco Circular Hub. 4 titik percontohan Eco Circular Hub telah beroperasi, masing-masing berada di kawasan Karebosi, Untia, Panambungan, dan di Bariso. Lokasi ini dipilih untuk menjadi model awal penerapan ekonomi sirkular di tingkat kelurahan. Eco Circular Hub sebenarnya tempat pengolahan sampah. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan pemilahan, kita punya plastik yang kita mau jual, itu bisa kita taruh di sana. Sampah-sampah organik kita, kalau misalnya kita mau olah menjadi kompos mungkin atau mungkin menjadi pakan ternak, itu bisa dilakukan di sana. Sekarang saat ini kita punya 4 titik yang menjadi percontohan, 1 di Karebosi, kemudian 1 di Kelurahan Untia, 1 di Kelurahan Panambungan di di Rusunawa sana, Rusunawa Mariso, kemudian yang terakhir itu kita punya 1 di Panambungan, Mariso, Karebosi, dan di Untia. Jadi seperti begitu. Kita berharap 4 lokasi ini bisa nanti direduplikasi oleh masyarakat. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah kerjasama dengan PT Kala Group untuk lokasi perumahan dan PT Kima untuk lokasi kawasan industri. Jadi kita berharap nanti Makassar Eco Circular Hub ini akan kita reduplikasi masing-masing kelurahan atau mungkin kecamatan paling tidak punya 1. Inilah yang akan menjadi pusat-pusat untuk pengolahan sampah, dan sampah setelah diolah barulah kita akan kirim ke TPA. Pemerintah Kota Makassar juga menargetkan penerapan rumah tangga zero waste pada tahun 2029, termasuk sektor hotel, restoran, dan kafe, serta terintegrasi dengan penurunan jumlah sampah hingga 50% melalui kolaborasi dengan berbagai sektor, termasuk terintegrasi dengan urban farming. Melalui Eco Circular Hub, Helmi Budiman berharap masyarakat dapat teredukasi untuk lebih peduli lingkungan, serta melihat sampah sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan di masa depan. Rizka Fraja, Unhas TV. Fakultas Pertanian UB menggelar Artco Fest sebagai Festival Kopi 2025. Festival ini menjadi momentum untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai penghasil kopi dunia. Kopi Indonesia membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari riset kampus, regulasi, hingga promosi agar branding kopi Indonesia semakin kuat. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya menggelar Artco Fest sebagai Festival Kopi Indonesia. Kegiatan perdana tersebut diisi dengan talk show, exo kopi, dan lainnya sebagai bentuk penguatan branding kopi Indonesia. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Profesor Mangku Purnomo menjelaskan, Artco Fest bentuk dukungan agar kopi Indonesia semakin dikenal secara global.
kampus memiliki peran dalam bidang riset, pendampingan petani hingga pengenalan kopi secara global. Event hari ini menurut saya bagus ya, karena untuk mengenalkan industri kopi, kemudian kultur minum kopi, juga mengumpulkan para pelaku bisnis kopi dari hulu sampai hilir. Bagus, saya pikir perlu dikembangkan lebih besar di masa yang akan datang. Sampai hari ini kan kita baru nomor 4 nih di dunia, kalah jauh dari Brasil, kemudian yang Vietnam malah kedua, baru kemudian kita ke nomor 4 ya. Nah ini kan perlu untuk dikeluaskan tanamannya ya, luas kopi, juga intensifikasi yang kemudian perlu kita ini kan juga teknologi terbaru tentang budidaya kopi, terus kemudian juga termasuk skillnya petani kopi ya. Nah itu juga perlu didorong insentif bagi petani kopi agar mereka mau berproduksi lebih besar gitu. Festival Art Coffees mendapat dukungan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Profesor Lukman Hakim. Menurutnya, festival ini menjadi momen kolaborasi riset, petani, industri kopi Indonesia. DRPM memiliki peran dan kontribusi agar kopi Indonesia semakin mendunia. Mendukung inisiasi kegiatan hari ini dengan harapan bahwa Universitas Brawijaya dapat berperan lebih dalam memberikan kontribusi dalam meningkatkan produktivitas kopi, kemudian peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan serta melindungi agroekosistem kopi, di mana kita mengetahui bahwa Indonesia adalah salah satu pusat dari keanekaragaman hayati kopi serta produsen kopi global tentunya. Dari Malang, tim liputan UNBED TV melaporkan untuk Unhas TV. Nah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rizka Fraja mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.